Seseorang bernama Richard merupakan seorang transmigrator yang menjadi pelopor aristokrat pertama di dunia lain. Dan kala itu, penduduk asli penyerbu negara dari depan, sementara seorang bangsawan dengan niatan buruk telah menjalankan rencananya di balik layar. Walaupun begitu, berbekal dengan kemampuan Mictis Lore System, ia menciptakan perbatasan untuk membangun wilayahnya sendiri, sambil mencari kaum dwarf untuk mendapatkan equipment ciptaan mereka. Berbagai jenis musuh satu persatu berdatangan terus menyerangnya, dan jalan menjadi tuan yang terkuat kini telah dimulai. Cerita diawali dengan seorang pemuda yang telah tiba di sebuah kota bernama Kota Solon. Dan sebenarnya, pemuda ini sudah meninggal saat ketahuan mencuri. Dan akhirnya, karakter tersebut dirasuki sang MC di alur cerita kali ini. Identitas asli dari pemuda yang dirasuki oleh si MC ini sebenarnya adalah anak haram dari keluarga bangsawan bernama Orlando. Dan nama si MC kita kali ini adalah Richard Orlando. Biar lebih mudah alur ceritanya, Mimin panggil saja dengan nama Richard. Dan setelah Richard memasuki kota Solon, akhirnya dia menemui dengan Lord Kota Solon. Dikarenakan ayah si Richard yang bernama Carvin Orlando telah meninggal dan sedang memilih penerus baru untuk memimpin keluarga Orlando. Akan tetapi, dikarenakan saudara tiri si Richard ini ingin menjadi kepala keluarga Orlando, dan si Richard ini adalah hanya anak haram dari Carvin Orlando, maka si Wenger, yaitu sepupu Richard, ingin mengeluarkan Richard dari keluarga Orlando. Dan hingga akhirnya, Wenger menjadi kepala Orlando. Sambil berjalan dengan mulus tanpa ada gangguan sama sekali. Dan apabila Richard ini ingin menghapus nama Orlando dalam namanya, maka Wenger akan memberikan hadiah kepada Richard sebesar 500 koin emas untuk Richard membuat wilayahnya sendiri. Akan tetapi, dikarenakan Richard ini bukan Richard yang dulu lagi, maka dia memilih memakai trik licik agar dia mendapatkan hadiah lebih banyak lagi. Dan akhirnya, Richard pun berhasil menaikkan hadiahnya menjadi 100 koin emas, dan plus pinjaman bebas bunga, selama dia meminjam hanya di kota Solon saja. Akan tetapi, dengan syarat, Richard harus membeli barang dari kota Solon, dan akhirnya, Richard pun menyetujui dengan syarat tersebut. Dikarenakan Richard ini membutuhkan pasukan untuk membuat wilayahnya sendiri, maka Richard saat itu memutuskan untuk membeli budak kaum barbarian yang ada di kota Solon. Lord Kota Solon pun meremehkan Richard, dikarenakan kaum barbarian ini terkenal susah untuk dikendalikan dan suka memberontak. Tapi Richard nampak cukup percaya diri dengan kemampuannya untuk mengendalikan para kaum barbar. Mendengar jawaban Richard, membuat Lord Kota Solon agak terheran-heran, menatap Richard dengan serius. Dan akhirnya pun Richard diantar oleh pelayan kota Solon ke tempat pembeli budak barbarian yang berada di Kolesium. Sebelum Richard sampai di kota Kolesium, kini kita diceritakan kilas balik mengapa Richard dapat meninggal dan bagaimana CMC bisa mengambil alih tubuh Richard sehingga CMC mendapatkan sebuah Mictis Lore System. Diceritakan bahwa Richard ini meninggal dikarenakan saat Richard mencoba mencuri saat itu, Richard ketahuan dengan warga yang ada di sekitarnya, sehingga dirinya telah mengalami siksaan sampai membuatnya tewas. Dan saat itu pula, akhirnya si MC ini mengambil alih tubuh Richard dan sudah membangkitkan kekuatan berupa Mictis Lore System yang akan membuat dia menjadi sangat overpower. Setelah sekilas balik kejadian tersebut, kembali di real time saat ini. Akhirnya, Richard pun kini telah sampai di Kolesium, dan tak berpikir panjang, ia pun menaiki sebuah mimbar,
Dan di atas mimbar saat itu, dengan lantangnya, Richard pun langsung mengumumkan pada kaum barbarian yang terkenal kuat dan susah diatur itu. Dia mengumumkan bahwa semua kaum barbarian yang ada di tempat ini semuanya telah dibeli dari Lord Kota Solom. Jadi, bila di antara kalian ada yang tidak suka, maka kalian bisa berduel melawanku. Dan apabila di antara kalian bisa mengalahkanku, maka aku akan membebaskan kalian dari perbudakan ini. Akan tetapi, jika kalian kalah, maka kalian harus mau bertarung untukku dan menjadi prajuritku saat itu juga. Dan salah satu kaum barbarian yang mendengar pengumuman tersebut dengan kesal mengatakan, "Bergulat, itu salah satu keahlian kelompok kami. Jangan menangis jika Anda sampai kalah." Dan penantang itu adalah Russell dari kelompok barbarian Highlander. Aku Richard Pompen, maka majulah. BDW, karena dia sudah keluar dari keluarga bangsawan Orlando, marga Richard pun kini nama belakangnya sudah bukan Orlando lagi, melainkan Richard Pompen. Melihat Richard akan berduel dengan salah satu kaum barbarian, membuat pemilik Colosseum ini pun tak percaya. Mulutnya menganga, matanya terbelalak, mengetahui bahwa ada seorang bangsawan yang mau menghadapi orang barbarian yang terkenal kuat dan susah diatur itu. Raut wajahnya pun cemas, karena apabila terjadi apa-apa sama si bangsawan ini di Colosseum, maka dia takut mendapatkan masalah besar, setidaknya terkena penurunan jabatan. Maka karena itu, ia nampak sangat panik. Dan ketika mendengar Richard ingin melawan barbarian itu, para kelompok barbarian pun tertawa sambil menyepelekan bangsawan ini. Mereka pun bilang ke Russell, "Hai Russell, jangan terlalu keras kepada bocah itu. Takutnya, jika dia mati nanti, kau akan mendapatkan masalahnya." Mereka mengatakan itu sambil tertawa menghina, dan Russell pun tertawa mendengarnya. Ya tentu, aku tidak akan memberikan dia ampun. Dan setelah itu, Russell pun langsung melompat ke arah Richard, mulai membenturkan kepalanya yang sangat keras itu ke kepala Richard. Dan tidak itu saja, dia pun meninju Richard dan membantingnya tanpa ampun. Ketika Russell sudah merasa dirinya sudah menang, tiba-tiba Richard pun menggenggam kaki Russell, dan akhirnya dia pun bangkit kembali. Sontak membuat Russell pun terheran-heran. "Bagaimana bisa kamu bisa bangkit lagi ketika aku sudah menghajarmu seperti itu?" kata si Russell. Richard pun menjawab, "Aku khawatir kau akan bilang aku menindasmu jika aku biarkan kau menyerang duluan." Kau? Bagaimana bisa? Kamu baik-baik saja. Padahal aku sudah menghajarmu seperti itu." Sambil tubuhnya dibanting ke tanah oleh si Richard. Dan Richard pun mengeluarkan kekuatannya yang telah dia latih dari Lord Seaton selama beberapa tahun ini, yang membuatnya mengeluarkan aura yang sangat pekat mengitari tubuhnya saat itu. Dan Richard pun mengatakan, "Bagaimana mungkin aku akan dikalahkan oleh seseorang dengan skill selemah itu?" Mendengar hinaan tersebut, Russell pun tak terima dia dibilang lemah. "Dasar brengsek!" Dia mengumpat sambil melompat ke arah si Richard dan ingin menghajarnya kembali. Akan tetapi, kali ini berbeda. Dia dengan mudah dikalahkan oleh Richard hanya dengan beberapa gerakan saja. Si Russell pun tak percaya dia dapat dikalahkan dengan mudahnya. Jadi Russell pun mencoba untuk menantang Richard kembali. Akan tetapi, setelah mencoba menantang Richard beberapa kali, akhirnya tetap sama, bisa dikalahkan dengan mudah oleh Richard, yang membuat wajahnya bonyok babak belur. Dan ketika Russell ingin menantangnya sekian kalinya, tiba-tiba seseorang datang untuk menghentikannya. Dia adalah Sif, atau ketua dari kaum barbarian, dan dia adalah cewek barbarian yang terkuat di antara mereka. Dengan tegas ingin menghentikan si Russell untuk melawan Richard. Richard pun menjawab, "Ya tentu boleh saja." Tapi tiba-tiba status window milik Sif itu pun muncul. Barbarian Jantor telah dideteksi sebagai hero, yang membuat Richard sedikit tidak fokus untuk beberapa saat. Hingga pada akhirnya, duelnya pun telah dimulai. Richard melawan Chief. Di sini pun, Richard juga ingin sekalian mengetes seberapa kuat seseorang yang berstatus hero. Dengan cepat,
Chief pun melompat menyerang dan menghantam tangannya ke arah si Richard. Beruntungnya, Richard berhasil menghindarinya yang membuat serangannya mengenai tanah, di mana membuat tanahnya menjadi hancur berkeping-keping. Karena efek dari serangan Chief, tidak sampai di situ saja. Chief pun mengambil bongkahan besar dari tanah yang dihancurkannya tadi, melemparkan bongkahan tersebut ke arah Richard. Si Richard pun terkena telak dari serangan Chief saat itu. Kaum barbarian pun bersorak untuk si Chief, berpikir mereka sudah menang dan akan dibebaskan dari perbudakan. Di sisi lain, pemilik Colosseum itu sedikit panik karena dia pikir Chief itu sudah membunuh Richard, yang akan membuatnya mendapatkan masalah besar. Tapi tak disangka, Richard pun berhasil bangkit, dan dia pun mengatakan, "Ini bongkahan material yang bagus," sambil mengangkat bongkahan batu yang dilempar si Chief tadi, yang membuat mereka terkejut dan tak percaya. Ternyata Richard masih selamat dari serangan Chief tadi. Richard pun berkata dengan nada sedikit meremehkan, "Serangan seperti itu tak akan bisa mengalahkanku," sambil mengangkat batu dengan mudahnya, hanya dengan satu tangan saja, yang membuat Chief pun sedikit kesal. Akhirnya, Chief pun menyerang Richard secara tiba-tiba dengan rantai borgol yang ada di tangannya, sambil mengatakan, "Maafkan aku, kau akan kalah saat ini." Yang membuat Richard tersungkur ke tanah, terikat rantai borgol yang ada di lehernya. Richard saat itu pun santai saja, sambil tertawa dan memuji Chief. "Kau sungguh luar biasa." Setelah mengatakan hal demikian, Richard pun memutuskan rantai borgol dengan sangat mudah, dengan menggunakan kedua tangannya. Sentak membuat orang-orang yang berada di sana pun begitu sangat kaget. Bagaimana bisa memutuskan rantai besi yang dibuat oleh pengrajin terbaik dwarf? Si Chief pun terheran-heran. Rantai yang sudah lama membelengguku, dia dengan mudah menghancurkannya dengan tangan kosong saja. "Hahaha, cepat, kuat, dan memiliki strategi yang luar biasa. Kau sangat pantas dan cocok jadi bawahanku," kata Richard, yang sambil membetulkan posisi berdirinya dan juga membersihkan debu yang ada di bajunya. Hingga akhirnya, Richard sekarang mulai serius saat itu. Dia pun mengeluarkan kekuatannya sambil mengepalkan tangannya. Ia pun dengan cepat meninju Chief dengan sangat kuat, sehingga membuat Chief pun terpental. Tak sampai di situ saja, Richard kembali menyerang Chief di saat itu juga. Dan jedor! Chief pun tersungkur ke tanah sambil dicekik oleh Richard. Di dalam pikiran Chief, ia bergumam, "Ini buruk, aku tidak bisa bergerak sama sekali." Karena tak bisa apa-apa lagi, Chief pun mengaku kalah kepada Richard dan berkata, "Jika kau ingin balas dendam dengan perbuatanku tadi, maka lakukan saja sekarang ini." Dan tiba-tiba, cerak! Borgol yang ada di tangan dan di lehernya pun telah hancur. "Sekarang kau punya dua pilihan, menantangku hingga semuanya kalah, atau ikut denganku, dan kita akan menjadi kuat bersama-sama." Mereka pun akhirnya berjabat tangan, menandakan Chief pun setuju dengan pilihan kedua. Dan setelah kejadian itu, Chief pun mengumumkan kepada semua kaum barbarian yang ada di sana, mulai sekarang dan seterusnya, bangsawan ini akan menjadi pemimpin baru kita. Dan para kaum barbarian pun bersorak, "Semua mulai sekarang dan seterusnya, kami akan mengikuti perkataan ketua." Melihat tindakan kaum barbarian, membuat pemilik Colosseum sedikit kebingungan dan terpercaya. Ternyata bangsawan itu mampu menaklukkan dan menundukkan kaum barbarian yang terkenal kuat dan susah diatur itu. Sedangkan pelayan tuan kota yang mengantarkan Richard ke Colosseum sebelumnya itu pun berkata, "Pantas saja si tua Orlando itu mewariskan nama keluarganya kepadanya. Dan ternyata dia memang benar-benar pantas menyandang nama Orlando." Dan tidak lama saat itu, status Windu pun muncul. Prajurit barbarian Highlander telah meminta untuk ikut ke kelompok Anda. Dan tanpa berpikir panjang, akhirnya Richard pun menerima permintaan tersebut.
Setelah Richard telah mendapatkan prajurit kaum Barbarian, akhirnya Richard pun membawa mereka ke toko senjata yang dikelola oleh seorang dwarf bernama Deegan, di mana Richard ingin membelikan prajuritnya sebuah armor dan juga senjata yang berkualitas agar prajuritnya bisa lebih kuat lagi. Negan pun menyambut mereka dengan ramah. Mengira bangsawan ini banyak duit, Negan pun menunjukkan tempat senjata rahasianya yang berisikan senjata yang berkualitas bagus. Tapi tak disangka ketika Richard ingin membayar, muka Negan pun sedikit cemberut. Ia bergumam, ternyata bangsawan itu tidak memiliki banyak duit. Negan pun menolak permintaan Richard. Maaf, kami tidak melakukan bisnis dengan orang-orang yang miskin dan juga tidak menerima kredit. Sambil menutup kembali ruang senjatanya, dengan sedikit menghelakan nafasnya, ia pun juga meremehkan Richard. Tapi tak disangka, Richard pun mengeluarkan sebuah longsword terhadap Negan, membuat Negan sangat terkejut. Matanya terbelalak saat melihat pedang tersebut. Ini adalah pedang legendaris bernama Wyrmslayer. Ini gila, tak disangka aku bisa melihat dan memegang pedang legendaris ini, kata Negan. Dia mengatakan itu dengan tubuh yang masih gemetar, karena terlalu takjub setelah menggenggam pedang legendaris tersebut. Dengan muka serius pun, Negan pun bergumam, tentu bangsawan ini pasti bukan orang biasa. Dengan pedang ini saja sudah menunjukkan bahwa dia pasti orang yang besar. Aku tidak boleh menyinggungnya ataupun kurang ajar kepadanya. Dan akhirnya sikap Negan pun berubah secara drastis. Yang tadi meremehkan, kini dia jadi merendah karena takut menyinggung Richard saat itu. Yang dikiranya Richard ini adalah sosok orang yang besar atau orang yang sangat penting. Dia pun mengatakan, sepertinya akan sayang sekali jika pedang sebagus ini akan disia-siakan di sini. Bagaimana kalau begini saja? Anda tetap memakai pedang ini, lalu kita menulis kontraknya, dan Anda bisa membayarnya dengan kredit. Dan Richard pun di sini memasang muka polosnya. Tapi setelah mendengar ucapan sinikan tadi, Richard pun langsung tiba-tiba berteriak kepada prajuritnya tanpa basa-basi, menyuruh pasukannya untuk mengambil tombak biasa dan 3 tombak lempar. Mari bersiap untuk perjalanan yang luar biasa. Dan jangan lupa bagikan satu persatu armor untuk kalian gunakan nantinya. Hah? Sejak kapan armor kulit juga masuk dalam kontrak? Kata si Negan. Nampak Negan sedikit panik, akan tetapi mengira Richard itu adalah orang yang sangat penting, sehingga membuatnya ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. Richard pun melihat ke arah si Negan lagi, dengan memasang wajah polosnya. Sepertinya Richard sedang mengerjai si Negan. Mau tak mau, Negan pun akhirnya menuruti permintaan Richard saat itu, dan menyuruh bawahannya untuk menyiapkan peralatan yang diucapkan si Richard tadi. Dan setelah mendapatkan armor dan juga senjata, panel pun berpindah ke padang rumput yang sangat luas itu. Di sana, kita bisa melihat Richard dan pasukannya kini sudah memulai perjalanannya, mencari tempat untuk membuat wilayahnya sendiri. Akan tetapi, tak disangka, ternyata di sana ada yang sedang mengintai mereka, dan itu adalah para bandit monster yang terdiri dari para monster goblin dan juga monster serigala. Mereka sedang menunggu Richard dan pasukannya sampai di pedalaman dan akan menyergap rombongan si Richard saat mereka sudah sampai di sana. Akan tetapi, ternyata Chief dan juga Richard sudah mengetahuinya jika mereka sedang diawasi, dan akhirnya Richard pun kini menyuruh rombongannya untuk segera berhenti, juga mempersiapkan peralatan mereka untuk bertempur. Dan Richard pun membagikan sebuah pil, yang dimana pil itu bisa menambahkan kekuatan mereka yang telah memakannya. Tapi ternyata Richard saat itu sedang berbohong kepada prajuritnya bahwa pil itu bisa meningkatkan kekuatan mereka, yang sebenarnya itu hanyalah sebuah pangsit yang dibungkus oleh bantuan sistem. Richard mengatakan itu agar mereka tidak mengetahui keberadaan Lord System, karena setiap kali mereka bertarung, maka mereka akan mendapatkan EXP.
dan stats mereka tentu akan meningkat karena adanya bantuan sistem. Oleh karena itu, Richard tak ingin pasukannya curiga mengapa mereka bisa menjadi lebih kuat dengan tiba-tiba setelah bertarung. Jadi Richard pun membuat metode pangsit ini dengan alih-alih itu adalah sebuah pil yang dapat meningkatkan kekuatan mereka tanpa mereka ketahui bahwa ada lore system yang meningkatkan kekuatan mereka. Di sisi lain, monster goblin sedang mengintai mereka, dan melihat mereka sedang berhenti, para monster bandit pun kini mulai bersemangat, mengira ini adalah timing yang tepat untuk menyerangnya. Dan akhirnya, para monster bandit pun kini mulai menyerang. Akan tetapi, Richard dan rombongannya telah bersiap-siap menunggu kedatangan mereka. Dan akhirnya, pertempuran rombongan Richard dan para monster kini telah dimulai. Serang dan bunuh mereka, kata para monster bandit. Richard pun juga tak mau kalah. Dengan santainya pun Richard berkata, "Ayo kita mulai. Hurrah, sini!" Teriaknya sambil melemparkan tombaknya mengarah ke arah para monster bandit yang sedang menyerangnya. Akan tetapi, walaupun berhasil ditepis karena kuatnya hasil lemparan Richard, tetap saja pantulannya masih mengenai monster yang ada di sekitarnya dan tepat headshot di kepala monster goblin itu. Ternyata yang berhasil menepis tombak Richard, dia adalah salah satu pemimpin monster bandit. Dia pun berkata, itu lumayan kuat. Akan tetapi, tetap saja kekuatannya masih sangat kurang. Ia pun lanjut berkata kepada semua prajuritnya dengan semangat yang menggebu-gebu dan juga sedikit emosi, kita punya pasukan yang jumlahnya berkali lipat dari mereka. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa kecuali mati. Semuanya serang dan bunuh mereka. Hurrah! Teriak para monster bandit mendengar perintah sang pemimpin. Dan itu pun membuat prajurit Richard sedikit panik ketakutan. Sial, mereka datang. Tidak peduli seberapa kuat mereka, kita tidak bisa melawan jumlah yang begitu besar, kata prajurit Richard. Para monster pun sudah mendekat. Pertempuran sudah tidak bisa terelakkan lagi, dan mereka pun saling adu mekanik untuk saling membunuh. Di awal, prajurit Richard sedikit mendominasi. Akan tetapi, setelah beberapa lama, para monster sudah mulai mendominasi balik, sehingga membuat prajurit Richard pun kini mulai kewalahan. Karena mereka kalah jumlah, para monster sudah mulai bermain keroyokan. Terlihat prajurit Richard sedang ditusuk hingga mati. Adapun juga yang sedang dicengkram dan dibanting ke tanah hingga tubuhnya hancur. Melihat itu semua, Chief pun mulai panik dan meminta instruksi kepada Richard apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dan Richard pun meminta untuk diberikan tombak kepada si Chief. Chief mengira si Richard ini akan melempar tombak seperti yang tadi kepada monster-monster itu. Si Chief pun berkata, "Hei bos, kita tidak bisa menghabisi mereka dengan cara seperti itu, karena jumlah mereka terlalu banyak." Dan Richard pun menjawab, "Kita tidak perlu menghabisi mereka semua sekaligus. Kita hanya perlu mencari target yang tepat." Dan ketika Richard menemukan targetnya, dia pun melemparkan tombaknya yang lebih kuat dari lemparan tombak di awal tadi. Yang dimana kita bisa melihat tombak itu pun sekarang mengeluarkan api di ujungnya. Setelah melempar tombak itu, ternyata tombak itu telah menuju ke salah satu troll yang ada di sana. Para monster yang ada di sekitarnya pun terkejut ketakutan. Karena saking takutnya, sentak mereka bergegas lari sambil mengatakan, tidak mungkin seekor troll mati hanya dengan satu lemparan tombak saja. Richard pun yang melihatnya tersenyum sinis dan sangat puas karena rencananya telah berhasil. Sambil mengatakan, kita habisi saja yang besar dulu. Dan apa yang dilakukan Richard pun membuat para prajuritnya telah kembali bersemangat. Dan mereka pun kembali melawan balik para monster. Akan tetapi, di sisi lain, satu prajurit Richard sedang diserang dari belakang. Walaupun dia menyadarinya karena sudah cukup telat untuk menghindar, ia pun pasrah akan kematiannya. Dan sebelum salah satu pemimpin monster itu menebasnya, tiba-tiba kini tombak menancap ke jantung pemimpin monster tersebut. Cairan merah keluar dari tubuhnya, dan ternyata itulah dari Richard
yang telah menyelamatkan prajuritnya. Dengan tegas, Richard mengatakan kepada prajuritnya, pemimpin monster-monster jelek ini sudah koit, dan sekarang mereka sedang sangat ketakutan. Sekarang, ayo habisi mereka. Prajurit Richard pun kini mulai semangat. Mereka berteriak sambil menghabisi para monster bandit. Pergi kau ke neraka. Hurrah! Mereka pun membunuh para monster itu tanpa ampun sedikit pun. Sehingga para monster bandit kini mulai pada modar. Di sisi yang lain, Chief mengatakan kepada Richard, ternyata bos telah menargetkan pemimpin mereka dan berdiri di atas kereta kuda agar pandangannya lebih luas. Dan Richard menjawab, seperti pepatah, untuk menangkap bandit, kita harus menangkap biang keroknya terlebih dahulu. Aku sudah selesai observasi di sini. Hanya tersisa satu ekor yang harus kita habisi. Mendengar perkataan Richard, pemimpin bandit itu pun nampak sangat kesal. Bukankah hanya manusia bodoh biasa? Lihat apa yang telah kalian lakukan. Richard pun berkata, kau kelihatannya seperti Chief Goblin. Apakah penyerangan ini semua direncanakan olehmu? Menyergap kami di sini. Apa kalian tidak takut diincar oleh ras yang lebih kuat lainnya? Chief Goblin pun menjawab dengan sedikit sombong, ras lainnya, yang paling dekat berada di benteng gunung tinggi, di mana jauhnya beberapa mil ke barat. Tempat itu mudah untuk dijadikan perlindungan dan sulit untuk diserang. Tapi, para kobold itu tidak mungkin punya keberanian untuk datang dan mengambil piala kemenangan perang kami. Dan Richard pun tertawa menjawab, terima kasih atas informasinya. Itu sangat membantu sekali. Tapi, sayangnya, kau tidak bisa menikmati hasil perangmu. Seperti yang kau katakan tadi. Jadi, William Slayer akan ikut perang dari sekarang. Richard pun mengeluarkan pedang legend William Slayer itu dari sarung pedangnya dan akan memulai bertarung dengan monster Chief Goblin, yang membuat Chief Goblin itu pun sedikit waspada dan mulai mengencangkan kuda-kudanya. Akan tetapi, sebelum bersiap-siap, Richard pun kini dengan sangat cepat membelah tubuh Chief Goblin menjadi dua. Sentak, para goblin yang ada di sana pun nampak sangat kaget, dan juga mereka terkejut ketakutan. Setelah melihat komandan mereka telah terbunuh, hanya dengan satu sekali serangan, tebasan dari Richard, mereka pun berkata, monster, lelaki itu monster, ucapnya sambil berlari ketakutan. Dalam kesempatan itu, Chief itu tak bisa menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Chief pun memerintahkan prajuritnya untuk segera menyerang para monster goblin, yang otaknya pada sedang nge-lag sebentar, karena mereka tak bisa mencerna dengan apa yang sedang mereka lihat barusan. Dan para prajurit pun kini mulai menyerang para monster bandit, sambil berteriak, hurrah, mati kalian! Sebelum mereka tersadar, sudah tidak bisa menghindar lagi, dan akhirnya peperangan pun kini telah dimenangkan oleh Richard dan prajurit secara bersamaan. Status window pun telah muncul yang memberitahukan Prom System Barbarian Lancer level 3 telah dipromosikan menjadi Barbarian Lancer level 4. Para kaum barbarian pun merasakan diri mereka lebih kuat dari sebelumnya, tapi mereka menganggap itu karena pilihan diberikan Richard yang di awal tadi. Jadi, rencana Richard yang membuat mereka percaya bahwa pil pangsit yang diberikan telah membuat mereka lebih kuat. Di scene ini, para prajurit pun kini menangkap para sisa-sisa monster yang masih hidup untuk ditangkap. Di sini juga, mereka menangkap dua troll yang akan digunakan sebagai alat untuk menarik kereta mereka sebagai ganti kuda-kuda mereka yang telah terbunuh. Dan saat itu pula, Chief melaporkan kepada Richard bahwa dia menemukan sebuah map Harrison. Dan setelah Richard melihat map itu, Richard pun menentukan tujuan mereka selanjutnya, yaitu benteng Gunung Tinggi.
Chapter sebelumnya, setelah Richard melihat map itu, Richard pun menentukan tujuan mereka selanjutnya, yaitu benteng Gunung Tinggi. Kita bisa melihat Richard sudah memulai perjalanannya ke arah benteng Gunung Tinggi dengan menggunakan troll sebagai penarik kendaraannya. Richard pun menguji kecepatan troll itu dalam menarik kendaraannya. Dia mengatakan, jika terus seperti ini, kita bisa sampai ke benteng Gunung Tinggi dengan cepat. Sambil menunggu sampai di tengah perjalanan, Richard pun melihat status window-nya. Dia juga mengecek sistemnya. Dijelaskan bahwa setiap kali sistemnya di-upgrade, Richard bisa mendapatkan bonus poin atribut, yang mana poin itu bisa digunakan untuk meningkatkan penguasaan senjata ataupun stats miliknya. Dan juga Richard bisa mendapatkan fitur baru di sistem, seperti fitur shop. Sayangnya, fitur shop ini masih belum bisa digunakan oleh Richard karena masih terblokir. Richard pun masih belum tahu cara menggunakan fitur shop-nya. Richard pun memutuskan dengan menggunakan poinnya di stat strength-nya dan juga skill melemparnya. BDW, penguasaan senjata tidak hanya bisa ditingkatkan dengan poin saja, tapi bisa juga dengan cara bertarung. Akan tetapi, poin atribut itu hanya terbatas karena dari bakat bawaan. Dan Richard ini tidak punya bakat sihir. Dia hanya bisa memilih pertarungan jarak dekat. Saat itu, Richard pun sedang melamun, bergumam, sekarang aku ini 10 kali lebih kuat dari orang biasanya. Jika aku seperti ini terus, apa aku akan jadi orang yang berotot besar? Sambil memasang wajah yang sedikit muram, lamunan Richard pun dihentikan dengan datangannya si Chief. Ia datang melapor kepada Richard, memberitahukan kepada Richard bahwa mereka telah sampai di kaki benteng Gunung Tinggi. Ya baiklah, mari melihatnya, kata Richard. Dan ia pun mengatakan kembali, pemandangan di sini tidak buruk juga. Dan setelah mengatakan hal demikian, akhirnya Richard dan rombongannya pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat sejenak dan membersihkan tubuh mereka di sana. Saat sedang mandi pun, salah satu prajurit di sana ada juga yang sempat menggoda si Chief untuk mengajaknya mandi bersama mereka. Ya tentu saja, Chief pun langsung menolaknya karena dia jelas wanita tulen. Beberapa orang pun tiba-tiba datang dan melaporkan kepada Richard, menginformasikan tentang hasil perburuan mereka untuk memakan mereka nantinya. Di sini, Richard pun merasa cukup puas dengan hasil perburuan mereka. Richard memuji mereka dalam hati bahwa mereka semua mempunyai skill bertahan hidup yang baik. Dan setelah itu, Richard pun menoleh ke arah Chief dan melihat Chief sedang mengendus-ngendus bau tubuhnya. Richard pun di sini sadar bahwa sebenarnya Chief sepertinya ingin mandi juga, tapi sayangnya dia cewek sendirinya di sini. Jadi mau tak mau, si Chief pun itu mengurungkan niatnya tersebut. Mengetahui itu, Richard memanggil Chief dan mengatakan, "Kamu telah banyak bertarung beberapa hari terakhir ini. Bagaimana jika kamu pergi mandi saja dan segera beristirahat? Ada kolam tersembunyi di balik sana." Mendengar perkataan Richard, membuat Chief sedikit kaget. "Hah?" kata Chief dengan wajah yang sedikit memerah, karena Chief ini berpikir yang aneh-aneh tentang Richard. Tapi setelah Richard mengatakan, "Tenang saja, aku akan menguasai mereka semua," Chief pun akhirnya menjadi sedikit lega dan tenang. Wajahnya pun masih sedikit memerah karena tersipu malu. Sambil mengucapkan terima kasih kepada Richard, akhirnya Chief pun mandi di kolam itu tanpa ada yang melihat, kecuali kita yang sedang menonton ya guys. Hahaha. Setelah beberapa menit telah berlalu, kini panel berpindah ke sebuah bangunan yang terbuat dari kayu. Dan ternyata itu adalah benteng Gunung Tinggi. Terlihat di sana ada Richard dan prajurit yang sedang bersiap untuk menyerang benteng Bukit Tinggi untuk menjadikan tempat itu sebagai perkemahan mereka. Richard pun berkata dalam hati, mereka adalah para kobold yang menguasai benteng Gunung Tinggi. Dan terlihat di gerbang bentengnya telah dijaga oleh dua monster kobold yang kelihatannya tak begitu kuat. Prajurit Richard pun berkata kepada Richard, "Para kobold itu tidak punya banyak kekuatan. Kita bisa saja langsung menyergapnya dan membunuh mereka semuanya." Richard menjawab sambil tertawa, "Hahaha, ayo kita serang mereka
Tanpa bernama lagi, kita gas ke sana. Dan setelah mengatakan hal demikian, kini panel berpindah. Kedua monster yang sedang ingin berciuman, dan ketika mereka sedang asik bercumbu, digebrak. Tiba-tiba, ada seseorang yang mendobrak pintu. Dan ternyata, itu adalah Richard yang sedang menyerang benteng mereka dan mengacaukan momen mesraan mereka. Ternyata yang sedang mesraan itu, dia adalah pemimpin para kobold di sana. Mereka pun sedikit terkejut dan berkeringat dingin ketika mengetahui ada yang menyusup ke benteng mereka. Dan di saat itu pula, pemimpin para kobold itu berkata, "Apa? Siapa kalian ini?" Teriaknya kepada prajuritnya. Semuanya berkumpul, ada penyusup. Tapi, dia lebih terkejut lagi ketika prajurit Richard telah datang dan mengatakan kepada Richard bahwa semua kobold yang ada di luar sana sudah dibereskan. Apa? Teriak pemimpin para kobold itu. Dia pun berkata kepada Richard dengan muka serius dan sedikit marah, "Berani sekali kalian menyerang pasukanku, ha? Aku memiliki banyak saudara di sini. Jika sampai mereka tahu sesuatu terjadi pada kami, mereka tidak akan membiarkanmu dengan mudah. Ya, tunggu saja kau sampai menerima hukumanmu." Sambil tersenyum sinis, Richard pun menjawab, "Hahaha, benarkah?" Nampak ia tak peduli. Malah, ia bergegas menggantung pemimpin kobold itu di sana, yang membuat pemimpin kobold malah meminta maaf berkali-kali. Aku salah, maafkan aku. Seharusnya aku tidak searogan tadi. Maafkan aku," kata pemimpin si kobold itu sambil digantung terbalik. Di sini pun, Richard malah mengerjainya balik dan berkata, "Apa? Aku tidak bisa mendengarkan perkataanmu. Coba katakan sekali lagi." Dan Richard pun melakukan itu berkali-kali, sampai akhirnya dia puas. Ia pun menyuruh Chief untuk melepas ikatan pemimpin kobold itu. Sontak membuat si Chief bertanya, "Hei bos, apakah bos benar-benar mau melepaskannya pergi?" Dan Richard menjawab dengan santainya, "Ya, biarkan saja dia pergi." Dan ikatan pemimpin kobold itu pun dilepas oleh si Chief atas perintah Richard tadi. Akan tetapi, setelah dilepas, pemimpin kobold itu pun malah ingin membalas dendam kepada Richard. Ia berkata dalam hati, "Aku tidak pernah dihina sampai seperti ini. Tunggu saja kalian." Dia pun berkata seperti itu sambil sedikit melirik ke belakang dengan muka yang sangat kesal. Namun, Richard tak peduli sama sekali dengan tingkah pemimpin kobold. Dia pun malah duduk santai di singgasana dan prajurit Richard pun berkata, "Ya, tak kusangka kita dapat mengambil alih benteng gunung tinggi ini dengan begitu mudahnya." Si Chief pun menjawab perkataan prajurit tadi. Ia mengatakan, "Ya, mereka para kobold itu memang sangat lemah, jadi mau bagaimana lagi?" Dan saat itu juga, Richard juga mengatakan, "Ya, aku sudah memeriksa seluruh denat di tempat ini. Ada banyak ruangan di sini, jadi cukup untuk dijadikan markas kita. Area memandangnya pun juga sangat bagus, jadi kita bisa melihat beberapa mil dari sini." Dan setelah Richard mengatakan hal demikian, kini panel pun berpindah ke tempat di mana Richard sedang mengumpulkan para prajuritnya, yang dimana di sini Richard pun mengumpulkan prajuritnya untuk mempersiapkan peperangan lagi. Para prajurit Richard bertanya, "Apa kita akan melakukan peperangan lagi?" Dan Richard pun menjawab, "Benteng ini berada di tempat yang tinggi, jadi sangat mudah untuk bertahan dan sulit untuk diserang. Ada banyak sumber air di tempat ini, jadi merupakan markas yang sangat bagus. Jadi tempat ini dikuasai kobold yang tak memiliki kekuatan, dan kemungkinan mereka berarti mempunyai sekutu di dekat sini." Dan salah satu prajurit Richard bertanya, "Kita baru saja melepaskan pemimpin para kobold belum lama lalu. Apakah itu akan menjadi bencana besar di masa depan? Bagaimana jika dia benar-benar datang kembali dengan pasukan yang lebih banyak?" Dan Richard pun menjawab, "Kita sudah menghabiskan banyak uang untuk senjata dan perlengkapan. Jadi sudah saatnya bagi kita untuk mengumpulkan lebih banyak orang dan mencari cuan. Lebih baik untuk menyerang mereka sekaligus daripada mengincar mereka satu persatu." Richard mengatakan itu sambil memegang koin emas yang ada di tangannya, lalu melemparkan koin itu sambil mengatakan, "Kita hanya membunuh mereka sekaligus," sambil menaruh koin yang ia lempar tadi di salah satu tempat di map tersebut, yang mana itu adalah benteng mereka sendiri.
Jadi sebenarnya tujuan Richard melepaskan pemimpin para kobold tadi agar pemimpin para kobold tersebut memanggil para sekutunya untuk menghabisi mereka sekaligus. Jadi Richard tak perlu repot-repot lagi melawan mereka satu persatu. Cukup kumpulkan mereka saja di satu tempat dan menghabisi mereka semua sekaligus. Setelah mengatakan itu, kini panel berpindah. Richard, Chief dan para prajuritnya sedang makan saat itu. Chief bertanya kepada Richard, "Hai bos, kita sudah beberapa hari menunggu mereka. Mengapa para bandit itu masih belum melakukan pergerakan juga?" Dan Richard menjawab, "Sabar saja, buru-buru hanya akan merusak segalanya." Dan tak selang lama, ada prajurit Richard pun yang melapor kepadanya, bos, benar sekali, ada banyak pasukan yang mulai bersiap tidak jauh dari sini. Kelihatannya mereka ingin melakukan penyerangan secara tiba-tiba." Dan Richard menjawab, "Aha, ternyata uang kita sudah datang. Ayo kita bersiap untuk menyerang mereka." Dan akhirnya, Richard sedang memantau mereka. Melihat para monster itu sedang tertidur, Richard pun berkata, berani sekali mereka tertidur di saat mereka mau melakukan penyerangan kepada kami. Apakah mereka menganggap kita remeh?" Dan Richard pun berpikir, pasti para goblin ini telah dipanggil oleh para kobold itu. Baguslah, aku akan menggunakan kesempatan ini untuk menetapkan kekuasaanku di benteng gunung tinggi. Di sini, akhirnya, rencana Richard pun telah berhasil, yang menggunakan para kobold itu untuk memancing para sekutunya datang. Richard dengan tegas berkata kepada prajuritnya, "Dengar, aku hanya akan membawa tim Gunter bersamaku, dan sisanya akan menjaga markas dengan para troll." "Siap bos," teriak para prajurit Richard. Dan Richard pun lanjut berkata, "Ayo selesaikan pertempuran ini dengan cepat." Ketika para goblin ini sedang asik tertidur, tiba-tiba ada orang yang masuk ke perkemahan mereka. Dan ternyata itu adalah si Chief dan juga para prajurit yang menyerang para goblin itu. Tapi sebelum goblin itu sadar sedang diserang, goblin itu pun sudah ditebas oleh si Chief dan juga para prajurit lainnya. Mereka yang sadar pun sempat melarikan diri, akan tetapi masih tetap dikejar dan dihabisi oleh para prajurit Richard. "Kejar dan bunuh mereka. Hurrah, sini, sini!" teriak prajurit Richard. Mereka mengatakan itu sambil mengejar dan membantai para goblin tersebut. Melihat itu semua, Richard berpikir, Barbarian Highlander ini memiliki kemampuan individu yang sangat kuat, tapi mereka lemah dalam bekerja sama. Akar permasalahan ini adalah karena mereka belum mendapatkan latihan yang baik. Hanya dengan mengandalkan kekuatan mereka, tidak bisa membuat orang menjadi prajurit. Akan tetapi, para barbarian ini sekarang menjadi pasukan elit yang mampu mengatur cara berperang mereka sendiri. Sistemlah yang memberikan mereka dorongan lebih dari hanya sekedar kekuatan. Dan intinya, para prajurit barbarian telah bisa bekerja sama karena telah mendapatkan bantuan dari sistem, yang mana para prajurit barbarian biasanya bertarung hanya mengandalkan otot mereka saja. Di sisi lain, Chief berteriak kepada prajuritnya, "Semuanya, buatlah formasi dan segera habisi mereka semua." "Hurrah!" teriak prajurit sangat semangat. Dan sekarang, Chief juga sudah pandai mengatur mereka semua dan sudah tidak menggunakan ototnya saja. Salah satu prajurit Richard berkata, "Dasar para pecundang lemah." Tapi setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja muncul goncangan besar di bawah pijaknya, seakan-akan seperti ada gempa bumi di sekitarnya. Dan jedar, ternyata muncul monster yang telah keluar dari bawah tanah. Melihat itu, prajurit Richard pun sangat terkejut sambil mengatakan, "Draco Goblin, hah? Itu Draco Goblin?" Prajurit lain pun juga berkata, "Itu sangat besar sekali, bahkan dia juga punya tanduk. Itu adalah goblin yang memiliki darah naga." Si botak itu mengatakan hal demikian sambil mulutnya menganga dan matanya terbelalak setelah melihat monster tersebut. "Apa? Darah naga? Bagaimana mungkin?" kata prajurit yang memiliki kumis. "Oh iya, di sini ras naga itu sudah termasuk dalam salah satu ras terkuat, dan yang memiliki darah naga saja sudah membuatnya menjadi sangat kuat." Makanya para prajurit Richard di sana sudah sangat terkejut mengetahuinya. Draco Goblin pun berteriak, "Hurrah!
Mendengar teriakan tersebut, banyak monster goblin keluar dari bawah tanah. Sial, sial, mengapa mereka sangat banyak sekali, kata prajurit Richard. Di sisi lain, Chief memperingati Richard untuk segera berhati-hati karena nampak sangat khawatir kepada Richard sejak kemunculan Draco Goblin itu. Ia pun berkata, "Bos, hati-hati karena monster itu akan sulit dihadapi." Dan setelah mendengar perkataan Chief, Richard kini mulai serius. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar teriakan dari Draco Goblin. "Bis raksasaku, keluarlah!" Setelah mengatakan itu, tanah di sekitarnya kini mulai retak. Dan tak lama demikian, keluarlah monster yang sangat besar dari tanah itu. Dan Draco Goblin melompat dan menunggangi monster tersebut. Sontak, para prajurit Richard pun terkaget-kaget melihat monster sebesar itu tepat di hadapannya. Mereka pun mengatakan, "Ini gila, besar sekali monster itu." Dan tak selang lama, Dark Goblin mengatakan, "Dasar para orang luar rendahan, biarkan darah nagaku ini akan menghukum kalian semua." "Hurrah, Sime!" teriaknya sambil mengancam. "Tutup mulutmu itu," kata si Chief. Dan Chief mengatakan itu sambil melemparkan tombaknya ke arah monster tersebut. Akan tetapi, Chief nampak sangat terkejut melihat lemparan tombaknya tidak bisa melukai monster itu sama sekali. Dia pun berkata, "Apa? Bagaimana bisa dia tidak terluka sama sekali dengan tombakku itu?" Di tengah dia sedang terkejut, Draco Goblin dan bisnya kini mulai menyerang ke arah si Chief sambil berkata, "Kau ingin menembus kulit bisku dengan tombak menyedihkanmu? Ketahuilah tempatmu, dasar orang luar. Rasakanlah kekuatan agung dari darah naga ini." Hurrah! Dan Chief tersadar, dia sudah tidak bisa menghindar lagi dari serangan mereka. "Sial," kata si Chief. Tapi ketika Chief sedikit lagi akan terkena serangan dari Draco Goblin, Richard pun tiba-tiba menyelamatkan Chief. Dengan sangat cepatnya, Richard telah tiba di hadapan Chief, mengambil kuda-kuda akan menghalau serangan Draco Goblin. Mendapatkan celah, Richard bergegas menggenggam kaki bis itu dan membantingnya. Dam, cut. Monster sebesar itu langsung saja dibanting oleh Richard. Sontak membuat para goblin yang ada di sana pun sangat terkejut. Karena saking terkejutnya, mulutnya menganga dan matanya terbelalak setelah melihatnya. Salah satu prajurit Richard berkata di dalam hati, Sebenarnya seberapa kuat bos kita?" Dia pun mengatakan itu dengan wajah berkeringat dingin. "Tidak mungkin," teriak Draco Goblin. Dia pun mengatakan itu sambil menatap dengan tubuh yang sudah gemetaran. Setelah melihat kekuatan Richard yang sangat overpower, "Darah naga agung ya," kata si Richard sambil mengancam. "Bukannya tadi kau bilang darah naga yang agung, tapi sepertinya kau terlihat seperti seorang yang sudah menyerah ya." Richard mengatakan itu kepada Draco Goblin sambil sedikit meremehkannya. "Apa? Kau pikir aku akan menyerah semudah itu?" Draco Goblin pun mengatakan itu sambil mengambil senjatanya lagi yang ada di dekatnya. Ia pun bersiap untuk menyerang Richard kembali. Dan ketika sudah mendapatkan senjatanya, Draco Goblin kini melompat dan mulai menyerang Richard sambil berteriak kepada Richard, "Aku tidak akan pernah menyerah. Hurrah!" Dan sebelum Draco mendaratkan serangannya kepada Richard, tiba-tiba jedok, Richard pun meninju Draco Goblin tepat di wajahnya sambil menahan senjata kapak Draco Goblin dengan tatapan yang sangat serius. Richard mengatakan, "Kau masih berniat melawanku, ha?" Dan kita bisa melihat dengan sekali tinjuan saja, Richard telah menumbangkan Draco Goblin di tempat itu. Dia pun mengatakan sambil tersenyum sinis, "Seperti yang aku bilang tadi, selesaikan pertempuran ini dengan sangat cepat." Setelah mengalahkan para bandit goblin kemarin, Richard pun melihat status windownya. Ia mengingat apa-apa saja yang telah ia dapatkan. Dan setelah mengalahkan para goblin itu, ternyata ia mendapatkan banyak sekali notif. Mulai dari ia mendapatkan EXP,
para prajuritnya yang naik level dan juga mendapatkan poin. Richard pun menggunakan poinnya untuk menaikkan strength-nya. Di tengah Richard sedang fokus melihat status window-nya, datanglah Chief dan para prajurit lainnya yang melopor kepada Richard. Ia pun mengatakan itu sambil membawa 2 box point dan juga monster tunggangan dari Draco Goblin sebelumnya dengan keadaan terikat rantai dan menangis ketakutan. Bos, tapi mereka terlalu miskin. Hanya ada 2 koin emas di dalam box ini, kata salah satu prajurit Richard yang membawa box itu. Dan Richard pun menjawab, ya, kelihatannya mereka sedang memiliki masa-masa sulit juga, sama seperti kita. Lalu Chief pun bertanya kepada Richard, bos, apa yang harus kita lakukan dengan makhluk ini? Mendengar pertanyaan Chief, makhluk besar itu berkeringat dingin dan juga menatap Richard dengan serius karena khawatir dengan nasibnya sendiri. Melihat tingkahnya, Richard jadi sedikit menggodanya. Ia pun berkata, aku penasaran, apakah dagingmu itu rasanya akan sangat enak bila dimasak? Yummy. Hehehe. Makhluk itu pun langsung menggeleng-gelengkan kepalanya dengan wajahnya yang pucat ketakutan. Richard pun lanjut berkata, tenang saja, kamu mulai sekarang akan menjadi tungganganku. Sekarang aku akan menamaimu dengan nama Winchester. Jika kamu berani menentangku, aku akan memasakmu dan membiarkan semua orang memakan dagingmu. Dan monster itu pun akhirnya menurut setelah mendengar perkataan tadi. Hingga akhirnya, Chief mau manggil Richard. Bos, ayo kita kembali dan segera makan malam. Di tengah perjalanannya, Richard melihat status window-nya kembali. Ia nampak sangat terkejut melihat fitur shop-nya telah terbuka dan sudah bisa digunakan. Richard tanpa berpikir panjang, kini melihat dia yang ada di fitur shop-nya. Dan tak lama mengamati fitur shop-nya, ia pun memutuskan untuk membeli tombak kesatria obsolete dengan harga 800 dinar. Lalu muncullah sebuah notis sistem, pembelian Anda telah berhasil. Dan secara tiba-tiba muncullah sebuah tombak di genggaman Richard. Dan Richard mengatakan, jadi seperti itu ya caranya. Chief yang melihatnya kini bertanya ke Richard, bos, apakah bos bisa menggunakan sihir spesial? Sebelum Richard akan menjawab pertanyaan Chief, Richard kini merasakan sesuatu tak jauh dari tempatnya. Ia mengatakan, kelihatannya ada pergerakan di sana, sambil melirik ke arah sampingnya. Akan tetapi, tak selang lama, prajurit Richard ini juga menyadarinya dan melaporkan kepada Richard. Ia mengatakan, sepertinya para monster serigala itu sedang menjara sesuatu. Lalu Richard melihatnya sendiri dengan teropongnya. Ia pun mengatakan, itu terlihat seperti kereta kuda orang kaya. Pantas saja mereka menarik perhatian para monster serigala itu. Chief pun juga melihatnya. Ia bertanya, bos, apa yang akan kita lakukan? Apa kita juga akan ikut andil? Kelihatannya kereta itu bukan kereta biasa. Jika kita membantu mereka nanti, mungkin mereka bisa membantu kita di masa depan nantinya. Kini, panel berpindah ke bandit monster serigala yang sedang menyerang pria tua. Ia pun berkata, cepat serahkan uangmu, kata bandit serigala itu. Lalu, kakek tua itu berkata, kami berasal dari perusahaan Foya. Jika kamu berani menyentuh kami, pasukan kerajaan tidak akan mengampuni kalian. Yang mana kakek tua itu sebenarnya nampak ketakutan saat berkata seperti itu. Hahaha, kerajaan ya? Kami ini bandit. Apa kalian pikir kami akan takut dengan kerajaan, ha? Kata bandit serigala itu. Dan setelah mengatakan hal demikian, para bandit serigala kini mulai menyerang. Serang mereka, kata bandit serigala. Bentrokannya pun tak terhindar lagi. Akhirnya, mereka saling menyerang. Dan saat penyerangan itu terjadi, kakek tua terkena serangan di punggungnya oleh salah satu bandit serigala. Saat sedang sekarat, kakek tua memberikan penawaran kepada bandit serigala yang akan membunuhnya. Ia berkata, aku akan memberikan uangnya kepada kalian jika kalian mengampuni nyawa kami. Tapi bandit itu sudah tak mau lagi dengan penawaran si kakek itu. Ia pun berkata, sudah terlambat untukmu meminta ampunan. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Tapi bandit serigala itu hendak membunuh si kakek. Dan tiba-tiba, krak! Kini tombak telah menancap di dadanya. BDW, serigala yang terkena serangan tombak tersebut, dia adalah pemimpin bandit serigala. Dengan pemimpin para bandit itu terkena serangan telak, yang jelas akan membunuhnya.
Sentak membuat si kakek dan para prajurit bandit serigala itu pun terkejut. Mereka pun tak percaya melihat pemandangan yang ada di depan mereka. Dan ternyata itu adalah ulah si Richard. Ia melempar tombak tadi sambil berkata, "Ternyata tombak yang baru saja kubeli itu mantap juga ya." Dan di sisi lain, setelah melihat serangan itu, Chief berteriak, "Semuanya serang dan bunuh mereka. Hurrah!" Para bandit serigala itu pun terkejut melihat kejadian tersebut. Ia bertanya-tanya, siapa orang-orang ini?" Sambil bersiap menahan serangan para prajurit barbarian itu. Para bandit serigala hanya bandit rendahan. "Kali ini aku hanya akan menonton saja," kata Richard. Dan di sisi lain, para prajurit barbarian kini sudah memulai berperang dengan para bandit serigala. Semuanya terus serang, pisahkan dari kiri dan kanan. Serang sebagai satu kesatuan, ujar Chief yang mengomandoi para barbarian sambil menyerang mereka. Melihat itu semua, Richard berpikir, memang perlu diakui, para barbarian sangatlah kuat. Tapi, sebagai pioner di tempat liar, aku merasa pasukan yang disiplin dan elit itu lebih penting. Dan itu yang perlu pasukanku perlukan untuk memenangkan pertempuran ini. Dan para prajurit Richard kini telah berhasil membantai para bandit serigala dengan begitu mudah. Dan terlihat para bandit serigala sudah terkapar tak sadarkan diri setelah melawan prajurit barbarian. Melihat itu semua, bandit yang tersisa kini memutuskan untuk melarikan diri. Akan tetapi, masih ada di antara mereka yang masih ingin melawan. Bandit yang masih melawan itu berkata kepada temannya, "Hei kalian, jangan pergi." Sentak, temannya yang melarikan diri itu berteriak kepadanya dan berkata, Apa kau masih tidak tahu siapa mereka? Mereka itu adalah yang pernah menghabisi para goblin, troll, dan persatuan bandit serigala. Mereka juga dengan mudah mengambil markas para kobold itu. Dia adalah sosok yang baru saja muncul, Lord Agung Alam Liar yang diceritakan itu. Mendengar perkataan tersebut, Richard tersenyum dengan percaya diri. Melihat Richard, para bandit serigala kini berteriak, Tamatlah kita. Hei kalian, segera ayo pergi dari sini, kata para bandit serigala. Akan tetapi, di saat mereka ingin lari, tiba-tiba muncul sosok monster yang kini tiba keluar dari tanah. Dan ternyata dia adalah beast monster peliharaan Richard yang baru saja ia dapatkan. Kali ini pasukanku dapat menghabisi seluruh bandit serigala tanpa aku harus terlibat dengan mereka. Mereka tidak lagi bingung dan terpisah satu sama lain, kata Richard tersenyum. Tak lama setelah itu, salah satu prajurit Richard kini melapor kepada Richard. "Bos, aku sudah membunuh yang terakhir." Ia melaporkan itu dengan percaya dirinya. Setelah berhasil membereskan semua para bandit serigala, para rombongan karavan yang diselamatkan Richard kini berterima kasih kepadanya. Akan tetapi, Richard pun menjawab, "Jika kalian ingin berterima kasih kepadaku, berikan saja aku uang." Sentak membuat orang itu pun terkejut dan berkata, "Apa?" Ia berkata seperti itu dengan muka yang sedikit kebingungan. Namun tak selang lama, tiba-tiba ada seorang wanita berambut kuning berkata, "Seperti yang kuharapkan dari seorang bangsawan yang rakus, kau benar-benar orang yang menarik." Dan ternyata wanita berambut kuning itu adalah seorang elf yang sangat cantik dengan warna mata hijau yang indah dan tentu plus gunung kembar yang enak dipandang. Hahaha. Nona elf tersebut kini memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Annie. Dia adalah pemimpin dari Voya Trading dari karavan ini. Setelah memperkenalkan dirinya, kini Annie bertanya kepada bawahannya. Ia pun menanyakan kepada anak buahnya setelah dia diserang para bandit serigala. Ia pun berkata, "Ruto, apa kau baik-baik saja?" Dan Ruto menjawab, "Nona Annie, aku baik-baik saja." Setelah mendengar jawaban Ruto, kini Annie berterima kasih kepada Richard. Ia pun berkata, "Terima kasih dengan tulus atas bantuan dari Anda dan pasukan Anda." Melihat Annie berterima kasih kepadanya, Richard kini jadi sedikit pamer. Ya maklumlah, karena depan wanita cantik ya kan? Ia pun berkata, "Pasukanku semuanya sangat berani. Jadi, para bandit serigala itu bukan tandingan mereka sama sekali." Mendengar jawaban Richard, Russell berpikir, "Cih, dasar pamer.
Mengapa aku tidak pernah melihatmu memuji kami seperti biasanya?" Lalu, si Annie mengatakan, "Tuanku, aku ingin meminta bantuanmu." Dan Richard pun menjawab, "Bantuan apa yang Anda inginkan?" "Seperti yang kamu lihat, kami mendapatkan kerugian besar, dan banyak orang kini telah terluka, atau bahkan telah terbunuh. Kami tidak bisa menyelesaikan perdagangan kami dengan kereta kuda yang tersisa. Aku harap kami bisa tinggal bersamamu untuk beberapa saat sebelum berangkat," kata si Annie yang meminta bantuan kepada Richard. Tapi Richard kini ingin memanfaatkan keadaan Annie untuk mencari keuntungan. Ia pun menjawab, "Tinggal di tempatku itu tidaklah murah. Bisa dikatakan, bangunan dan makanan di tempat kami itu kelas atas. Padahal kita semua tahu, bangunan dan makanan di tempat Richard itu tidaklah sebagus seperti apa yang ia katakan. Tapi ini tetap memanfaatkan keadaan Annie yang sedang terdesak itu, tentu untuk mencari keuntungan." Mendengar jawaban tersebut, mau tak mau, Annie pun akhirnya bersedia membayar mahal untuk tinggal beberapa saat di tempat Richard, karena mereka tidak ada tempat yang aman lagi untuk ditinggali, dan akan membayarnya dengan menggunakan uang dan senjata sebagai bayarannya. Dan setelah menyetujui tawaran Richard, kini Annie menyuruh bawahannya, yaitu si Ruto, untuk segera mengambil barang tersebut. "Oh iya Ruto, ambil barang itu," kata si Annie. "Baik Nona Annie," balas si Ruto. Richard yang melihat barang yang berbentuk bulat itu yang telah dibawa oleh si Annie, dan ia pun bertanya, "Kalau boleh tahu, apa benda itu?" tanya si Richard, dan Annie menjawab, "Mohon lihatlah dengan cermat." Ia pun mengatakan itu sambil menunjukkan fungsi dari bola tersebut. Setelah mengatakan "berdosa," Annie menjelaskan, "Jika bola ini adalah bola komunikasi, aku menggunakannya untuk mengirim pesan meminta pertolongan ke markas Kabi." Dan Richard pun kini bertanya, "Kapan bala bantuan itu akan tiba?" Ia bertanya seperti itu sambil terkesima melihat ke arah bola kristal tersebut. Seperti ia kini mengetahui pengetahuan yang baru lagi. Dan Annie kini menjawab, setidaknya mereka membutuhkan 3 hari untuk tiba. Dan tentu, tempat ini agak lumayan jauh dari kota Horen, tempat kota mereka tinggal. Setelah Richard mendengar dan melihat semuanya, sambil tersenyum sinis, Richard berpikir, mereka bukanlah pedagang biasa. Mungkin aku akan menghasilkan banyak sekali cuan ketika berbisnis berjalan dengan mereka. Kini, Richard berkata kepada Annie, "Ya baiklah, ikutlah dengan kami. Namaku adalah Richard, Lord dari Benteng Gunung Tinggi, dan aku tidak pernah menolak tamu yang baik hati." Dalam artian lain, dalam hati Richard, maksud sebenarnya, baik hati adalah banyak uangnya. Dan Annie menjawab, "Mohon bantuannya Tuan." Dan akhirnya, mereka pun bersama berjalan menuju ke Benteng Gunung Tinggi. Dan singkat cerita, kini mereka telah sampai. Si Annie dan yang lainnya pun kini mulai mengobati mereka yang sedang terluka. Annie kini membawa sebuah ember berisi air dan menuangkan sebuah potion ke dalam air tersebut, memerintahkan si Ruto untuk memberikan air yang sudah tercampur potion itu ke prajurit lainnya yang sedang terluka. "Baik, Nona Annie," balas Ruto dengan tegas. Melihat tindakan Annie, membuat Richard terkejut lagi oleh si Annie. Ia pun bertanya, bukankah itu adalah legendary potion healing? Richard pun kini mencoba mengeceknya dengan sistem. Dan kini muncullah notice sistem di saat itu juga. Deskripsi dari potion tersebut, legendary potion healing, tidak bisa digunakan karena level Anda. Pengembangan seorang penyihir level atas secara pribadi memberkati pengembangannya dan terus-terusan diberikan mantra penyihir level menengah. Efek secara instan memulihkan orang yang terluka jika dosisnya dinaikkan 10 kali lipat. Bahkan bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Harga 50 dinar per botol. Harga ini seperti yang kuperkirakan, mereka benar-benar bukan pedagang biasa, kata Richard. Setelah si Annie telah menyembuhkan kelompoknya, kini Annie bertanya kepada Ruto, "Apa kamu sudah memeriksa seluruh kerusakannya?" Dan Ruto membenarkannya. Tidak ada masalah, aset atau barang berharga lainnya, tapi setengah dari kelompok kita telah mati. Dan juga ada yang terluka. Sungguh malang sekali nasib mereka, kata si Annie. Ruto pun menjawab, untungnya Lord Richard datang dan menyelamatkan kita waktu itu. Kalau tidak,
pasti tidak akan bisa dibayangkan kerugiannya. Mendengar jawaban tersebut, Annie bertanya ke Ruto, "Menurutmu, Richard itu bagaimana?" Dan Ruto menjawab, "Ia memang adalah lord yang hebat. Ketika mereka menghadapi serangan mendadak bandit serigala, situasi kita saat itu benar-benar putus asa. Namun tak disangka, pasukannya muncul dan membalikan situasinya dalam sekejap. Pasukan mereka sangatlah kuat. Saya takut prajurit bayaran kita bukanlah tandingan mereka," kata si Ruto. Setelah mendengar penjelasannya, Annie menjawab, "Kita semua telah selamat berkatnya." Di sisi lain, Richard sedang berhayal dalam pikirannya. Ia bergumam, perlengkapan para prajurit pedagang itu sangatlah bagus semua. Kelihatannya, justru mereka semua seperti dalam kemewahan. Di samping Richard membayangkan itu, para prajurit yang ada di sebelahnya malah saling berebutan untuk menjadi pemilik dari salah satu senjata rampasan mereka tadi. Dan Richard pun melihat ke arah mereka dengan sedikit muram, dan keadaannya berbeda 180 derajat dengan keadaan prajurit si Annie. Tapi kali ini, aku tidak hanya mendapatkan armor dari pedagang itu tanpa membayar. Aku juga mendapatkan Freight Battle Axe sebagai hadiah dari sistem. Pasukanku juga berkembang banyak, kata Richard dalam hati. Dan di tengah Richard asik melamun, tiba-tiba Chief Gunter kini datang melapor ke Richard. Ia pun berkata, "Baru-baru saja aku melihat pasukan bersenjata, monster setengah kuda dan setengah manusia kini sedang mengarah ke sini." Mendengar perkataan Chief, nampak Richard sedikit terkejut dan bertanya-tanya. Namun karena sudah sangat penasaran, Richard pun kini segera datang memeriksanya. Di luar markas benteng Gunung Tinggi, nampaklah rombongan monster manusia setengah kuda yang kini telah mengepung markas Richard saat itu. Chapter sebelumnya, setelah manusia setengah kuda yang datang ke benteng Richard dan diketahui nama dari pemimpin para pasukan manusia kuda itu ternyata adalah Hitler dari klan Kell. Saat Hitler sedang menatap ke arah benteng Richard, tiba-tiba ia menyadari sesuatu dan ternyata ada banyak tombak yang mengarah kepadanya dan juga prajuritnya. Tapi tombak itu tidak mengenai mereka dan lemparan tersebut hanya sampai di depan mereka saja. Melihat itu semua, Hitler pun berkata, "Sebuah lemparan yang kuat," dan ia pun lanjut berkata kepada prajuritnya, "Semuanya, ayo terus bergerak." Melihat Centauri itu masih terus bergerak, Richard pun berkata sambil tersenyum, "Haha, jadi mereka mengabaikan peringatanku ya." Richard dan para prajuritnya pun kini mulai memutuskan untuk melemparkan tombaknya lagi. Dan saat salah satu tombaknya itu akan menuju ke arah Hitler, dia pun berhasil menangkisnya dengan pedangnya. Setelah menangkis dan melihat lemparan tombak itu, si Hitler pun menyuruh para pasukannya untuk segera berhenti. Ia berkata, "Terlalu berisiko di jarak ini." Tapi tak disangka, si Hitler ini malah mengeluarkan bendera putih yang menandakan ia saat ini menyerah, mengira akan terjadi pertempuran antara pasukan Hitler dan pasukan Richard. Tapi nyatanya tidak. Malahan para Centauri ini malah menyerah. Melihat bendera menyerah itu, si Chief berkata, "Hai bos, nampaknya mereka telah menyerah." Menanggapi perkataan Chief, Richard pun menjawab, "Ternyata mereka pintar juga ya. Baiklah, ayo temui mereka." Sebelum Richard menemui para Centauri itu, Richard pun mengingatkan kepada si Gaunter dan para bawahan lainnya. Ia pun berkata, niat mereka masihlah belum jelas, jadi kita harus tetap berjaga-jaga. "Baik bos," teriak serentak si Gaunter dan bawahan lainnya. Oh iya, BTW, Mimin baru sadar, ternyata nama Chief ini sebenarnya bernama Gaunter, dan Chief itu adalah sebutan dari sebuah pemimpin kelompok. Biar kalian nggak bingung, jadi mulai sekarang Mimin bakal panggil si Chief dengan namanya saja.
setelah kejadian tersebut. Richard menemui si Heather. Ia pun bertanya, siapa kalian? Dan jelaskan apa tujuan kalian ke sini. Heather pun menjawab dan memperkenalkan dirinya ke Richard. Nama saya adalah Heather dan seorang chief dari klan Gale. Saya datang ke sini dengan niatan yang tulus. Melihat tindakan itu, Richard pun memperkenalkan dirinya. Aku adalah Richard, Lord dari benteng gunung tinggi ini. Setelah Richard memperkenalkan diri, Heather pun bertanya, apa Anda Richard yang tak tertandingi dari kompetisi bela diri Provinsi Selatan? Dan Richard pun menjawab, jadi Anda tahu tentangku ya? Reputasi Anda telah menyebar cukup luas, bahkan klan Gale yang tinggal di dalam saja mendengar pencapaian Anda. Oleh karena itu, dipuji seperti itu, Richard pun senangnya bukan main. Ia mulai menyombongkan dirinya. Richard berkata, itu bukan reputasi yang baik, tapi memasang pose sedikit menyombongkan dirinya. Dan setelah itu, Heather pun berkata, kami di sini untuk memberitahu Anda sesuatu yang sangat penting, sambil memberikan sebuah tulisan yang diukir di sebuah papan kayu itu ke Richard. Saat Richard mencoba membaca tulisan yang ada di papan kayu itu, ia pun tak mengerti sama sekali dengan tulisan tersebut. Ia pun berkata, apa yang ditulis di sini? Aku tidak bisa membacanya sama sekali. Melihat itu, Heather pun menjelaskan maksud dari tulisan tersebut. Heather menjawab, Lord Richard, para kobold itu sedang membentuk sebuah tentara, dan itu adalah undangan yang mereka kirimkan kepadaku. Sambil mendengar jawaban Heather, si Richard ini masih terus saja memandangi papan kayu itu, seperti ia ingin mencoba membaca dan memahami arti dari tulisan tersebut dengan kemampuannya sendiri. Ia pun memandangi tulisan itu sambil memegangi dagunya. Setelah Richard memandangi papan kayu itu cukup lama, Richard masih saja belum bisa membacanya dan masih belum mengerti tulisan yang ada di papan kayu itu dengan kemampuannya sendiri. Yang menurut Gaunter dan pasukannya di dalam hati, itu hanya buang-buang waktu saja. Dan Richard pun berkata, benteng gunung tinggi ini sebelumnya milik para kobold itu, tapi sekarang jadi milik kita, dan mereka sekarang sedang membentuk tentara ya. Menarik sekali, kata si Richard. Gaunter pun berkata, hai bos, sepertinya bos tahu apa artinya kan? Dan Richard pun membenarkannya. Mereka ingin merebut kembali benteng gunung tinggi ini. Ia pun mengatakan itu dengan sangat bersemangat dan menghancurkan papan kayu yang ia lihat cukup lama tadi, tapi masih saja belum bisa membacanya dan mengerti maksudnya dengan kemampuannya sendiri. Si Heather pun membenarkan perkataan Richard tadi. Ia mengatakan mereka juga mendapatkan bantuan dari Saman dan juga penyihir. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Mendengar si Heather itu pun, si Richard menduga-duga kepada si Heather dan berkata, jika begitu, yang kulakukan adalah, ya, pasti itu benar, karena Anda telah menghadapi kesulitan yang besar. Klien kami bersedia untuk membantu Anda, kata si Heather itu, yang langsung menjawab dan membenarkan dugaan si Richard tadi. Richard pun jadi bertanya lagi, mengapa kalian ingin membantuku daripada kalian membantu mereka? Heather pun menjawab, klan Gale kami dulunya merupakan milik orang-orang para Orcs, dan kami tidak pernah bergabung dengan para penduduk asli, apalagi menjadi bandit. Dan hidup kami sangatlah damai. Kami ini punya etika yang baik dan memiliki budaya puisi yang sangat indah. Dan sekarang kami mengandalkan lore yang sangat kuat untuk mengembalikan kejayaan klan kami. Setelah Heather mengatakan hal demikian, tiba-tiba di depan Richard telah muncul status window menampilkan status milik Heather. Hero Heather, Race Centaur, skill pengguna panah jauh dan pendek, pengguna machete berat, kelemahan takut dengan api. Melihat itu, Richard berpikir karena sistem menerima permintaan mereka, yang artinya mereka benar-benar ingin bergabung dengan tulus, dan para Centaur ini bisa bergabung sebagai petarung jarak jauh. Hahaha, itu sangat bagus, kata si Richard tersenyum. Akhirnya, Richard pun menerima mereka. Setelah menerima mereka, Richard pun mulai memperkenalkan para Centaur ini dengan orang-orang yang ada di benteng gunung tinggi. Ia pun berkata, semuanya, ini adalah chief dari klan Gale. Namanya adalah Heather. Dia akan bergabung dengan kita mulai sekarang. Sejujurnya,
mereka juga membawa berita buruk pada kita. Mendengar itu, si Annie pun bertanya ke Richard. Berita buruk, kata si Annie. Richard pun membenarkannya. Tidak lama lagi, para si kobold dan para jagal itu akan menyatakan perang kepada kita lagi. Oh iya, BDW, jagal itu adalah para bandit serigala. Mendengar jawaban tersebut, Annie pun bertanya lagi, "Lord Richard, berapa lama lagi menurut Anda mereka akan menyerang?" Dan Richard menjawab, Aku rasa setidaknya tersisa 10 hari. Mendengar jawaban Richard, nampak si Annie dan bawahannya si Ruto itu pun jadi sedikit gelisah dan mengatakan apa yang harus kita lakukan sambil menatap satu sama lain. Tapi di sisi yang lain, Gauntor dan si Rasat pun kini malah cukup senang dan bersemangat. Ia mengatakan semakin banyak mangsa nih, sambil menatap satu sama lain juga dengan ekspresi senang mereka. Di tengah kegelisahan dan kesenangan mereka pun tiba-tiba si Hitler ini pun berkata, walaupun para kobold itu membentuk tentara, tapi ada banyak fraksi yang berbeda. Mereka secara jelas membagi pekerjaan mereka dan ada yang mempersiapkan untuk persediaan tentara mereka. Ya setidaknya membutuhkan 10 hari untuk ke sini. Dan Richard pun mulai bangkit dari tempat duduknya dan berkata, walaupun musuhnya kuat, kita hanya punya 10 hari lagi untuk bersiap-siap dan itu sudah sangat cukup bagi kita. Ia pun mengatakan itu sambil membuka gulungan map yang ada di tangannya. Ia kini menjelaskan strateginya sambil menaruh gulungan map yang ia pegang itu ke meja yang ada di depannya. Ia pun kini berkata, aku telah menemukan strategi yang perlu dilakukan untuk menghadapi musuh-musuh yang seperti ini. Dan sontak membuat si Gauntor ini pun begitu sangat senang dan membuat si Annie dan si Ruto itu pun agak sedikit kebingungan. Si Gauntor pun berkata, apa bos sudah punya rencananya? Dan si Annie pun juga bertanya dengan ekspresi yang sedikit kebingungan, bolehkah Tuan Richard menyampaikan pada kita? Dan Richard pun menjawab dengan ekspresi santainya, ya tenang saja, kalian semua akan tahu ketika waktunya telah tiba. Tapi Nona Annie, untuk menghadapi musuh sekuat mereka, aku punya satu permintaan, tanya si Richard. Katakan saja, jawab Annie membalas permintaan Richard tadi. Dan Richard pun meminta, aku ingin meminjam 500 koin emas darimu. Dan si Annie pun menjawab, aku tidak masalah selama itu bisa membantu. Aku bersedia untuk memberikanmu 500 koin emas. Dan Richard pun berterima kasih kepada Annie sambil membungkukkan badannya yang menandakan rasa hormatnya dan berterima kasih atas perkataan si Annie tadi. Ia pun berkata, benteng Gunung Tinggi ini akan selalu merasa berutang budi atas kemurahan hati kalian itu. Dan panel pun berpindah ke tempat si Heather dan Richard yang sedang mengobrol. Richard kini bertanya kepada Heather. Ia pun berkata, "Hei Heather, para centaur itu ahli dalam memanah bukan?" Ia pun mengatakan itu sambil menatap ke arah status windownya. Dan Heather pun membenarkannya. "Tuan Klengel, kami ini memiliki pemanah yang terbaik." Dan ternyata Richard menanyakan itu tadi sambil mencarikan senjata yang cocok untuk si Heather dari fitur shopnya itu. Tapi melihat harga yang ada di fitur shopnya itu, Richard pun berpikir ini sangat mahal. Menaikkan prajurit bisa-bisa sampai membakar uang lama-lama. Dalam artian lain, tentu saja bakal menghabiskan uang yang sangat banyak. Dan akhirnya Richard pun memutuskan untuk membeli Purple Longbow dan Owl Hit White Feather Arrow yang langsung tiba-tiba muncul di depan Richard setelah berhasil membeli senjata itu di fitur shopnya sambil berkata, kita lihat apakah anak panah dan panah ini akan cocok untukmu. Melihat kejadian tersebut, si Heather pun sedikit terkejut sambil mengatakan kepada Richard, Tuan, apa Anda bisa menggunakan sihir? Menanggapi pertanyaan Heather, si Richard pun menjawab, ini hanya trik kecil saja sambil memberikan panah itu ke si Heather. Lalu Heather pun kini mulai mencoba panah barunya tersebut. Ia pun melihat ke dedaunan yang jatuh itu. Lalu ia memulai memejamkan matanya. Saat ia membuka mata, ia pun mulai menembakkan anak panahnya itu. Dan dengan cepat, anak panah tersebut mengenai 2 buah daun kecil yang sedang berjatuhan dan juga mengenai lebah kecil yang sedang terbang itu. Melihat kemampuan Heather, Richard pun berkata kepada Heather, seperti yang diharapkan, teknikmu luar biasa.
sambil tersenyum tipis karena terlalu senangnya. Si Richard pun berpikir para centaur ini bisa menaikkan kualitas serangan jarak jauh benteng gunung tinggi ini. Dan si Heather pun berterima kasih kepada Richard karena sudah diberikan panah dan anak panah yang bagus. Ia pun berkata, "Terima kasih Tuan Richard. Sudah lama saya tidak menggunakan panah dan anak panah dengan berat seperti ini." Mendengar itu, Richard pun tersenyum dan berkata, "Besok kalian bisa berlatih dengan ini." Namun tak selang lama, muncullah si Ruto yang berlari ke arah mereka dan berteriak kepada si Richard, Tuan, ada sesuatu telah terjadi. Kami menemukan bala bantuan kelompok kami, tapi sepertinya mereka telah diserang." "Apa? Ayo kita pergi dan cari tahu," kata si Richard. Dan panel pun berpindah ke tempat si Annie yang sedang melihat keadaan para kelompok bala bantuannya itu. Melihat keadaan kelompoknya yang telah dibantai tersebut, ia pun berkata betapa menjijikkannya para jagal itu. Ia pun mengatakan itu sambil mengeluarkan air matanya, meratapi keadaan orang-orangnya yang sudah terbantai tersebut. Dan saat Richard dan lainnya telah datang, ia dan yang lainnya pun juga sangat terkejut melihat keadaan pasukan bala bantuan si Annie kini sudah terbantai habis oleh para bandit dan hanya menyisakan beberapa saja yang masih hidup. Dan si Richard berkata, "Nona Annie, bagaimana situasinya?" Annie pun menjawab dengan raut wajah sedihnya, "Tuan Richard, sepertinya seluruh bala bantuan kami telah dihabisi dan hanya menyisakan beberapa saja yang masih hidup." Dan Richard pun berkata, "Hei Nona Annie, benteng gunung tinggi sepertinya tidak aman untuk sekarang. Aku sarankan agar Anda membawa kelompok kalian ke kota Solong." Ia pun mengatakan itu sambil memandangi orang-orang yang sudah mati dengan mata melotot tersebut. Dan setelah mendengarkan perkataan Richard, salah satu prajurit yang masih hidup itu, tapi dalam keadaan sekarat itu berkata, "Bawalah seluruh prajurit dan kuda-kuda yang masih sehat itu, dan berhati-hatilah dengan para bandit. Jika kalian bertemu dengan para jagal, kalau bisa, larilah secepat mungkin, karena kalian akan kalah dari mereka dengan mudah. Bila kalian melawannya, para jagal itu sangatlah kuat." Ia pun mengatakan itu sambil terengah-engah menunggu ajalnya telah tiba. Mendengar itu semua, si Annie pun berteriak, "Tidak, aku tidak bisa meninggalkan para anggotaku yang masih terluka. Mereka sudah mempertaruhkan nyawa untuk lawan untukku." Mendengar perkataan Annie itu, Richard menjawab sambil mencabut sebuah tombak yang ada di salah satu prajurit yang sudah mati itu. Sembari tersenyum, Richard berkata, "Jika begitu, dengan situasi yang berbahaya ini, biaya yang akan dikenakan akan lebih tinggi. Dari yang kulihat, sepertinya utangku akan bertambah 2000 koin emas lagi." Mendengar perkataan Richard, Annie pun menjawab dengan agak ragu-ragu, "Silahkan lakukan seperti yang kamu butuhkan," sambil memasang ekspresi seperti orang yang sudah tahu sedang dimanfaatkan. Melihat tombak yang dipegang Richard, si Heather ini sepertinya mengetahui sesuatu. Ia pun berkata kepada Richard, "Tuan Richard, jika dilihat sekilas, tombak ini sangat sederhana kelihatannya, tapi ternyata dari kayu yang mereka gunakan ada bau dari Pinus tabuliforumis. Sepertinya mereka juga membuat sendiri ujung tombak besi ini." Richard jadi terkejut mendengarnya. Ia pun berkata, sulit untuk membayangkan para bajingan liar itu bisa melakukan semua ini. Mendengar perkataan Richard, Annie menjawab, "Sebenarnya alam liar jauh lebih luas dari yang kalian pikirkan. Di alam liar utara sana yang luas, ada banyak sekali suku-suku besar dan sangat kuat. Para suku-suku itu tidak kalah jauh berbeda dengan sebuah kerajaan yang besar. Mereka memiliki ribuan pasukan yang dewasa dan bahkan seringkali berperang demi daerah kekuasaan. Demi memperkuat pasukannya, mereka membuat sendiri senjata mereka, dan kekuatan mereka tak tertandingi di utara sana," kata si Annie dengan serius. Mendengar penjelasan Annie, si Heather jadi bertanya, "Nona Annie, apa maksud Anda? Suku X yang menjadi pelaku penyerang kelompok Anda?" Dan Annie membenarkannya. Pada saat ini, para kobol itu sedang memanggil pasukan, dan aku sangat khawatir kehadiran suku X di sini bukanlah sebuah kebetulan, kata si Annie yang menjawabnya dengan raut wajah yang sangat serius. Richard pun berkata, "Kalau itu benar, pasti mereka sudah bergabung dan akan ikut berperang. Ya, lebih baik mereka datang
Jadi, aku bisa mengajar mereka dalam sekali tinjuan saja, kata si Gauntor yang sangat semangat. Richard pun menjawab dan membenarkan perkataan si Gauntor. Kita akan menangkap mereka sekaligus. Setelah kejadian tersebut, singkat cerita, 10 hari telah berlalu. Panel berpindah di benteng Gunung Tinggi. Terlihat orang-orang di sana sudah berlatih mempersiapkan pertempuran mereka selama 10 hari ini. Dan tiba-tiba, kuprak, ada seseorang yang tiba-tiba membuka pintu dengan sangat keras. Ternyata itu adalah salah satu prajurit Richard yang sedang terburu-buru ingin bertemu dan untuk melamporkan sesuatu yang sangat penting saat ini. Ia pun berkata, Tuan, kami sudah menemukan lokasi musuh." Mendengar laporan tersebut, Richard pun berkata, "Benarkah? Di mana mereka sekarang?" Mereka berkemah di kaki gunung, sekitar 15 mil dari sini. Terlihat di sana ada 2 prajurit Richard yang sedang memantau perkemahan musuh. Dan setelah kejadian itu, prajurit Richard pun lanjut melapor, "Tuan, kelihatannya mereka akan tiba di sini besok." Mendengar informasi itu, Richard pun jadi sangat bersemangat dan berkata, Akhirnya setelah menunggu sekian lama, tiba juga waktunya." Setelah Richard mendengar laporan dari bawahannya tadi, akhirnya tibalah hari di mana pasukan Richard dan para musuh akan mulai bertempur. Dimulai dari 2 prajurit Richard yang meniupkan terompet, menandakan mereka untuk segera bersiap-siap di posisi mereka masing-masing. Dan Richard pun mulai menarik pedangnya dari sarungnya dan mengacungkan pedangnya ke atas sambil berteriak ke seluruh prajuritnya, "Semuanya bersiap! Jangan beri mereka ampun, hancurkan kelapa mereka dan jadikan sebagai mangkok makanan kita. Hurrah, ikusu tuh merah, ratakan semuanya, sini, sini!" Teriak para pemimpin pasukan di tiap masing-masing. Mengatur para prajuritnya, kini mulai menyerang para musuh. Mereka pun mulai maju ke posisi mereka masing-masing. Di sisi yang lain, Richard pun kini mulai mempersiapkan dirinya dengan menggunakan full armor dan tak lupa dengan senjatanya. Setelah menyiapkan semuanya, Richard pun berkata, "Armor ini ternyata berat juga." Sambil memegangi armornya yang terasa berat itu, di saat Richard sedang berfokus memperhatikan armornya, si Annie dan si Ruto pun datang bertanya kepada Richard, "Lord Richard, apa rencana Anda? Dan apakah ada yang bisa kami bantu?" kata si Annie. Dan Richard pun menjawab, "Kita akan mulai menyerang dengan kedua kali tembakan panah. Dan setelah itu, semuanya akan langsung maju menerobos. Setidaknya kita akan membunuh ratusan dari mereka. Dan mereka pelan-pelan akan kalah." Dan mendengar jawaban Richard, Annie dan Ruto jadi terkejut. Mereka pun mengatakan, "Apakah itu rencana Anda?" Dan Lord Richard setidaknya datang dengan 5 atau 6.000 pasukan. Jumlah itu bahkan 6 kali lipat dari pasukan kita. Saya khawatir. Sebelum Annie melanjutkan perkataannya, Richard pun memotong perkataan Annie. Ia menjawab, "Tenang saja, kamu tidak perlu khawatir dengan hal itu," sambil memasang pose kesatrianya. Ya lalu, di sisi yang lain, para monster tersebut sudah mulai berkumpul dan akan segera mulai menyerang dengan jumlah yang sangat banyak itu, layaknya semut yang menutupi hampir seluruh dataran yang ada di sana. Di tempat lain, setelah mengintai para prajurit Richard dengan teropongnya, melihat para prajurit Richard itu hanya berjumlah sedikit saja, salah satu dari pemimpin monster itu pun berkata, "Hanya segini saja mereka, ha? Sepertinya mereka memandangi kita sangat remeh ya." "Cih," katanya dengan sangat kesal. Lalu monster itu pun menemui si Chief Kobold. Ia pun mengatakan kepada si Chief Kobold itu, "Sepertinya perang kali ini akan selesai dengan cepat." Chief Kobold itu pun menjawab, "Jangan sampai lengah, pemimpin mereka adalah seorang Pompai dan dia cukup kuat," kata si Chief Kobold itu. Mendengar jawaban tersebut, si Jagal pun berkata, "Benarkah? Mari kita lihat kemampuannya di pertempuran nanti," kata si Chief Jagal itu sambil mengintai lagi ke arah Richard dan bisnya. Di sisi lain, para monster kini sudah tiba
di arena pertempuran. Prajurit mereka pun kini sudah saling berhadapan dengan para prajurit Richard. Pertempurannya pun sudah tak bisa dihindari lagi. Melihat prajurit Richard sudah ada di depan mereka, salah satu dari prajurit monster itu pun berteriak agar menaikkan semangat mereka lagi untuk membantai para prajurit Richard. Prajurit itu pun berteriak, "Kita mengumpulkan pasukan yang besar kali ini, jadi pastikan untuk menghabisi mereka semua." "Hurrah!" teriak semua prajurit monster yang ada di sana. Dan ternyata teriakan itu pun berhasil menambah semangat prajurit musuh, membuat semangat mereka pun jadi semakin menggebu-gebu. Hurrah! Melihat tindakan para musuh, Richard juga tak mau kalah. Ia menyemangati prajuritnya juga sambil berteriak, "Dewa memberikan kita kesempatan baik untuk hidup. Sayang bukan jika mereka tidak tahu cara menghargai hidup mereka. Semuanya bersiap, serang, hurrah!" Ia pun berkata seperti itu sambil menaiki bisnya dengan posisi yang mengacungkan tombaknya ke atas, yang mengisyaratkan kepada seluruh pasukannya untuk segera menyerang. Di sisi yang lain, para monster pun juga tak mau kalah. Mereka pun juga berteriak, "Serang mereka! Maju! Hancurkan mereka semua sampai tak tersisa! Gigit mereka sampai mati! Hurrah!" teriak prajurit monster itu sambil bersemangat dan mulai menyerang para prajurit Richard. Saat si Heather ini melihat para monster itu sudah dalam jangkauannya, ia pun mulai memerintahkan para centaur untuk menembakkan anak panahnya ke arah para musuh. "Tembak!" kata si Heather, memerintahkan para centaur untuk menembakkan panahnya. Dan para centaur ini telah menembakkan anak panahnya ke arah para musuh. Dan terlihat di sana ada beberapa monster yang terkena anak panahnya. Adapun juga yang berlindung di balik tameng mereka. Di garis depan pun pertempuran sudah dimulai. Ratusan prajurit Richard yang melawan ribuan aliansi para monster. Saat prajurit Richard dan para monster itu saling berdekatan, para monster kini mulai melempar tombaknya dan juga senjata lainnya ke arah Richard dan juga para prajuritnya. Akan tetapi, untungnya bis Richard berhasil menghalau serangan tersebut. Ya tentu saja, serangan tersebut tidak mempan menembus pertahanan bis Richard. Di sisi yang lain, Gunther juga berhasil menghindari serangan-serangan tersebut. Walaupun begitu, ada pun juga yang berhasil terkena serangan dari senjata-senjata yang dilemparkannya. Mereka pun akhirnya saling berhadapan dan bersiap untuk saling adu mekanik. Tentu saling membunuh satu sama lain. "Habisi mereka, jangan beri mereka ampun. Hurrah!" kata prajurit-prajurit yang ada di sana. Tapi tiba-tiba ada Draco Goblin yang muncul dari bawah tanah. Melihat kejadian tersebut, Richard segera memerintahkan bisnya untuk menyerang para monster itu. Ia mengatakan, "Winchester, ayo tunjukkan dan biarkan mereka merasakan kekuatanmu yang sebenarnya." Mendengar perkataan tuannya, Winchester kini mulai menyerang dan melompat ke arah para monster-monster itu. Cutar! Para monster kini terpental akibat serangan dari bis monster Richard. Tak sampai di situ saja, Richard kini mulai menyerang dan menusuk monster Draco Goblin dengan tombaknya. Monster tersebut tertusuk tepat di dadanya. Dengan semangatnya membara, Russell kini juga ikut menyerang, menebas para Draco Goblin itu dengan kapaknya sambil mengatakan, "Pergilah kau ke neraka dasar sialan." Melihat itu, si Gunther juga tak mau kalah. Ia dengan cepat ikut menebas para goblin tersebut menjadi dua bagian. Dengan muka seriusnya sambil mengatakan, "Jangan sampai ada yang masih hidup." Dan akhirnya mereka pun terus membantai musuh-musuhnya seperti itu berulang kali. Di sisi Richard juga melakukan hal yang sama. Ia terus-menerus membantai para musuhnya. Kendati demikian, tiba-tiba ada dua Draco Goblin yang melompat dan ingin menyerang Richard. Kendati demikian, Richard telah menyadarinya. Richard kini mulai mempersiapkan senjatanya dan mengatakan, "Blok!"
Lalu tiba-tiba, tombak Richard kini mulai menjadi 3 bagian yang seakan seperti tombak cambuk saja. Richard menahan serangan goblin tersebut dengan tombaknya tersebut. Walaupun berhasil menahannya, ia tetap saja terpental terjatuh dari bisnya. Dan saat jatuh di tanah, Richard pun berpikir, wah, mereka kuat juga ya ternyata. Tapi tak selang lama, para goblin yang ada di bawahnya pun juga ikut mulai menyerangnya. Richard pun tak diam saja melihat kejadian ini. Dengan cepat, ia melompat ke arah goblin dan dengan sangat kuat menebas goblin tersebut dengan tombak cambuknya. Dan Richard kini mengubah lagi bentuk tombaknya. Setelah mengubahnya, dengan cepat Richard menusuk goblin yang ada di hadapannya. Richard pun kini mulai membantai musuh-musuhnya dan terus-menerus melakukan hal itu berulang kali. Dan ternyata pertarungan Richard telah diamati oleh si Gunther dan juga si Russell. Saat melakukan penyerangan seperti tadi, menebas, membantai, menusuk para musuh-musuhnya. Melihat pembantaian itu, mereka pun mengatakan, Lord Richard memang terlalu kuat, dia seperti monster saja. Mereka mengatakan itu sambil mengamati Richard yang sedang menusuk salah satu goblin yang sudah terkapar tak berdaya. Dan setelah kejadian tersebut, Padel berpindah di tempat di mana seorang sedang mengamati keadaan para monster dengan teropongnya. Ia pun melihat banyak para monster mati berjatuhan. Dan ternyata dia adalah Chief Jagal dan juga Chief Kobold. Melihat situasinya, mereka mengatakan, sial, bagaimana ini bisa terjadi? Lalu mereka kini melihat ke arah ke belakangnya sambil mengatakan, Sama, cepat keluarkan spellnya sekarang. Yah, benar, bantu kami. Cepat, kata si Chief Kobold dan juga Chief Jagal tersebut. Mendengar perkataan dua pemimpin itu, si Saman pun kini mulai merapalkan mantranya. Saat ia merapalkan mantranya, tungku api yang ada di hadapannya pun kini mulai membara, mengeluarkan api yang sangat panas, lalu mengajukan tongkatnya ke depan. Tak selang lama, keluarlah sebuah bola api besar dari tungku yang ada di depan Saman itu, yang siap meluncur menyerang ke arah para prajurit Richard. Melihat bola api besar tersebut, si Chief Jagal mengatakan, sekarang mereka semua pasti akan menemui ajalnya. Dan Chief Kobold pun juga membenarkannya. Kali ini mereka semua pasti akan tamat. Di sisi yang lain, Richard pun kini sadar ada bola api besar menuju ke arah mereka. Melihat itu, Richard berpikir, apakah fireball ini muncul oleh sihir Saman? Dan Saman tersebut kini langsung mengendalikan fireball itu dengan tongkatnya, mengarahkan fireball tersebut menyerang para pasukan Richard. Namun tak disangka, fireball tersebut kini mulai berubah bentuk menjadi sebuah bentuk dragon yang akan siap melahap dan membakar seluruh para prajurit Richard. Dan para prajurit Richard juga menyadari bahwa fireball kini mulai menuju ke arah mereka. Melihat fireball itu, Richard memperingatkan para prajuritnya. Dengan lantang, Richard berteriak, semuanya segera berhati-hati. Kendati demikian, tindakannya sudah terlambat. Fireball kini sudah menghantam sebagian para prajuritnya. Di sisi yang lain, Richard mencoba menahan percikan api dengan senjatanya. Tak kala ingin menahannya, senjatanya kini malah hancur. Melihat kejadian tersebut, Richard berpikir, kuat sekali fireball itu. Dengan ekspresi terkejutnya, dan tak selang lama muncul sebuah serangan fireball lagi. Melihat fireball tersebut, para prajurit Richard kini mulai berlarian kocar-kacir ketakutan. Ya tentu saja, serangan fireball yang sangat kuat itu membuat para prajurit Richard berupaya menghindarinya. Sentak, Richard dibuat terkejut kembali melihat serangan fireball kini muncul lagi. Ia berpikir, sihir Saman itu benar-benar sangat kuat. Ini pertama kalinya aku sampai terluka seperti ini. Aku pun tak bisa menahan serangan itu. Merasa ia tak berdaya untuk menahan serangan fireball tersebut. Ia pun kini mulai memikirkan suatu cara untuk menghadapi serangan penyihir Saman. Aku harus mencari cara
untuk menghadapi verbal itu. Kelihatannya dia menggunakan tongkat sihir itu untuk mengendalikannya. Ya, akan tetapi di tengah lemunannya, tiba-tiba Heather kini datang dan mempertanyakan dan kondisi Richard. "Apa Anda baik-baik saja?" Dan Richard menjawab, "Wah, Heather, sungguh sangat pas sekali waktunya." Lalu Richard bertanya ke Heather, "Hei Heather, apa kamu bisa menembak saman itu dari jarak sejauh ini?" Dan Richard mengatakan itu sambil menunjukkan ke suatu arah. Dan Heather menjawab, "Itu bukan masalah, Tuan." Lalu si Heather pun kini mulai menyuruh para centaur untuk segera bersiap menembak ke arah yang ditunjukkan Richard tadi. Ya, tentu saja arah lokasi si saman itu berada, dan para centaur kini mulai bersiap menembak. Heather pun berkata, "Semua, tunggu aba-abaku. Bersiap. Tembak. Jangan berhenti menembak. Tembaklah terus-menerus," teriak si Heather lagi kepada anggotanya. Dan para centaur kini mulai menembak lagi anak panahnya. Di sisi yang lain, anak panah itu pun kini mulai mengarah ke tempat di mana si saman berada. Menyadari serangan tersebut, Chief Jagal itu pun memerintahkan anak buahnya untuk segera melindungi si saman. Ia berkata, "Ada anak panah mengarah ke sini, lindungi si saman. Cepatlah," teriak si Chief Jagal itu ke prajuritnya. Di sisi yang lain, Richard pun juga tak mau kalah. Ia dengan kuat melemparkan tombaknya, juga sambil berkata, "Mereka sembunyi di balik hutan. Gunakan momen ini, lalu serang mereka dengan efek kejutan," kata si Richard. Dan di lokasi, si Chief Jagal melihat situasinya. Ia memerintahkan ke pasukannya untuk menjaga saman dan jangan sampai biarkan saman sampai terbunuh. Dan semuanya akan baik-baik saja setelah ini. Kita bisa menyerang balik dengan kekuatan saman. Tapi di tengah ia mengatakan itu kepada prajuritnya, kini muncul sebuah tombak yang meluncur ke arahnya. Ia pun sempat menyadarinya, kendati itu sudah terlambat. Dan tiba-tiba, cat! Tombak itu pun kini menancap di dadanya. "Apa?" Ia pun mengatakan itu sambil terkena serangan telak dari tombak tersebut. Ia terkejut menerima serangan telak itu. Tapi tak sampai di situ saja, karena efek lemparan dari tombak Richard itu terlalu kuat, sampai-sampai membuat si Chief Jagal itu kini terpental mundur ke arah para prajuritnya yang ada di belakangnya. Karena saking kuatnya lemparan Richard, ia pun terdorong mundur sampai ke arah si saman, sehingga membuat tongkat si saman kini telah hancur dalam sekejap. Karena tongkat sihirnya itu pun telah hancur, membuat sihir verbal itu pun jadi tak terkendali dan mulai berterbangan menyerang para monster yang ada di dekat verbal itu. Verbalnya mulai menebar, teriak salah satu monster yang ada di sana. Down, down. Melihat kejadian tersebut, para monster kini berlarian mencoba untuk menghindari sihir verbal yang sudah tak terkendali itu. Ada banyak monster yang terkena serangan verbal tadi. "Wah, panas, aku terbakar," kata monster yang terkena serangan verbal. Hingga akhirnya mereka pun akhirnya tumbang akibat serangan sekutunya sendiri yang tak terkendali itu. Terlihat di sana begitu banyak sekali goblin yang tumbang terkena serangan verbal tadi. Melihat kejadian tersebut, Richard berkata, "Rasakan sendiri apa yang kalian telah taburkan." Hahaha. Richard mengatakan itu sambil tersenyum puas. Dan di sisi yang lain, si Chief Kobold pun yang melihat keadaan Chief Jagal dibuat kaget karena mengetahui si Chief Jagal sudah tak bernyawa lagi. Dengan khawatir, bergegas ia menanyakan kepada Saman, "Hei Saman, apa yang harus kita lakukan?" Mendengar pertanyaan itu, si Saman pun terdiam sejenak dan memikirkan sesuatu. Lalu ia pun mulai merapalkan mantra di depan sebuah wadah yang ada di hadapannya. Dan di tempat yang lain, Richard berkata kepada prajuritnya. Ia berkata, "Kita bisa membersihkan medan perangnya sekarang." Terlihat di sana ada beberapa mayat goblin yang sudah tewas. Namun tiba-tiba saja Richard pun menyadari sesuatu. Mayat goblin yang sudah mati tadi kini mulai bangkit kembali. Melihat kejadian tersebut,
sontak membuat Richard terkejut dan berkata, "Apa? Sihir gratis?" Dan para monster yang sudah mati itu pun kini bangkit lagi dan mulai menyerang ke arah Richard kembali. Melihat serangan goblin, Richard kini bersiap untuk menyerang para monster yang sudah menjadi zombie itu sambil berkata, "Cih, sangat menyusahkan." Lalu Richard pun kini mulai menyerang dan melompat ke arah monster zombie itu dengan tebasan kilatnya. Tubuh monster goblin yang ditebas kini terbelah menjadi beberapa bagian. Namun, tak selang lama, datang lagi salah satu goblin zombie yang datang ke arah Richard. Melihat itu, Richard pun kini mulai bersiap untuk menyerang goblin zombie itu dengan cepat, melompat, dan menebas goblin zombie yang ada di sekitarnya. Richard terus maju dan mulai menebas lagi para zombie di sekitarnya menjadi beberapa bagian. Meskipun itu adalah prajurit yang telah menjadi zombie, ia pun kesal karena itu dan berkata, "Sial," kata si Richard setelah menebas salah satu prajuritnya dengan raut wajah yang sangat kesal. Tak sampai di situ saja, ia pun terus maju dan menebas para zombie yang masih tersisa di sekitarnya. Begitupun juga dengan Counter, ia berupaya membantu Richard membunuh para goblin zombie sambil berkata, "Singa, pergilah kalian ke neraka." Ia mengatakan itu sambil menebas para monster yang sudah menjadi zombie. Di sisi yang lain, Richard yang sudah membantai para zombie dan juga para monster itu pun kini akhirnya telah sampai ke tempat Chief Kobold dan si Samang. Dengan cepat ia melompat dan berkata, "Haha, akhirnya kena kalian semua." Melihat Richard ada tepat di hadapannya, Chief Kobold pun berkata, "Tamatlah riwayat kita. Semuanya sudah berakhir." Ia pun mengatakan hal demikian sambil ketakutan seperti orang yang sudah terintimidasi. Dan tanpa berpikir panjang, akhirnya mereka pun bergegas kabur dari tempat itu. Melihat mereka kabur, Richard kini membuka helmet armornya dan berkata, "Kalian masih ingin lari ya?" Setelah mengatakan hal demikian, Richard pun melemparkan helmet armornya itu ke arah mereka dan tepat mengenai punggung si Chief Kobold itu yang membuat mereka terjatuh tersungkur ke tanah. Kini Richard berlahan berjalan mendekati si Saman dan berkata, "Kena kau, kik." Ia mengatakan seperti itu dengan senyum jahatnya. Si Richard pun sempat dibuat terkejut melihat si Saman itu ternyata seorang anak kecil wanita dan berkata, Wah, mengejutkan sekali. Ternyata kau seorang Saman wanita yang masih kecil ya." Mendengar ancaman tersebut, si Saman pun jadi merangkak ketakutan melihat Richard mulai mendekatinya. Part hari ini telah selesai. Bagaimana lanjutan ceritanya? Jadi, bagi teman-teman yang ingin lanjutan cerita kali ini, teman-teman bisa support Mimin lewat like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin support beliin Mimin kopi, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di sana ada link sawernya Mimin. Oke, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye bye.